الشيخ الدين الرازي وعلى من شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حرارة بالله العلي العظيم عدد كل حرف وتوت بدل الأبدين وددين ودلانكم هنجمنا مسلم سمع قولات مددين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 11 قالوا إن مسألة yang ke-11 قالوا إنه ما كان كاملا في الاجتهاد لأنه توقف في أكثر مسائل الفقه وتصور عند الأدلة وذلك يدل على ضعف الرأي وقلة الفقه. Masalah yang ke-11 mereka mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah tidak sempurna pada masalah ijtihad karena dia tertahan pada kebanyakan masalah fikih dan sama di sisinya itu dalil yang demikian itu menunjukkan atas lemah pendapatnya dan sedikit kefikihannya. Wal muradu bihi al-masul ladzi yadhkuru ashab Syafi'i yang dikiraki pada masalah Syafi'i menyebutkan sahabat-sahabat daripada Imam Syafi'i fihi qaulaini padanya. Pihak qaulaini ada dua perkataan. Al-jawabu naqulu awalan. Maka menjawab ini pengarang ini kitab Syekh Faruddin Ar-Razi awalan inna hadha su'al waridun alal Hanafiyah. Maksud pertanyaan ini datang daripada orang yang bermadhab Imam Abu Hanifah. Wa dzalika li anna al-ma'al musta'mala fil wudu' naqalu an Abi Hanifah bihi salasu riwayatin. Karena di dalam mazhab Imam Abu Hanifah air yang musta'mal itu fil wudu pada ketika berwudu itu di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu ada 3 riwayat. Air musta'mal itu di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada 3 riwayat. Rawa Muhammad bin Hasan meriwayatkan itu Muhammad bin Hasan salah satu daripada sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan annahu tahirun, air musta'mal itu suci. Air musta'mal itu suci. Ada yang mengatakan air musta'mal itu tidak bisa dipakai oleh orang yang berwudu pertama, tetapi ketika orang lain memakai itu boleh. Kenapa? Ia kada musta'mal lawan ia, karena ia kan kada memakai berwudu. Jadi kalau misalnya berwudu, bekas air wudunya itu musta'mal, tapi kepada orang lain itu tidak musta'mal. Karena orang lain belum memakai banyu wudu tersebut. Jadi nam musta'mal itu lawan nang memakai. Jadi ada yang mengatakan air musta'mal itu tahirun, suci. Rawal Qadhi Abu Yusuf annahu najisun najasatan khafifatan. Mengata Al-Qadhi Abu Yusuf bahwasanya air musta'mal itu najis, tapi najis yang khafifah. Warawa Al-Hasan bin Ziyad dan mengata Hasan bin Ziyad sahabat daripada Imam Abu Hanifah bahwasanya annahu najisun najasatan waliyudatan, bahwasanya air musta'mal itu najis mughalladhah. Jadi di dalam mazhab Abu Hanifah air musta'mal itu ada tiga riwayat. Walahum min hadal jinsi masailu katsiratun fasabata anal iskala mustaqun minal janibaini. Tsumma naqulu sanian, kemudian kami ujar pengarang ini kita mengata yang kedua. Al-masail lati dzakar ashabuna fiha qaulaini ala anwa'in. Masalah yang menyebutkan sahabat-sahabat kami padanya ini ada 2 perkataan, ada beberapa macam. Anawal awal amasul ladzi yadhkuruna fi qaulaini bin naqli wa takhriji wa huwa
ayyadhkuru syafi mas'alatil mutasyabihataini bi babaini. Tsumma yadhkuru jawab fi ihdahuma bin nafi wa fil ukhra bil isbati fal ashabu yunkiluna jawab kulli wahidatin min hataini mas'alataini ila al ukhra. Ada masalah yang mana Imam Syafi'i itu ada dua masalah yang mutasyabih yang menyerupai keduanya pada dua bab, tetapi menyebutkan dia akan jawaban pada salah satunya nafi dengan tidak, yang satunya dengan ya. Maka para sahabat-sahabat Imam Syafi'i itu mereka memindahkan jawab setiap satu daripada dua ini masalah ilal ukhra wa yaqulu bihi qaulani binaqli wa takhrij wa hadza fil haqiqati laysa min asy-Syafi'i bal min al-ashabi. Bahwasanya adapun perkataan naqal yakni memindahkan itu pendapat, wa takhrij dan mengeluarkan itu pendapat, bukan daripada Imam Syafi'i tapi itu daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Wal muhaqqiquna min al-ashab la yadhkuruna hadainil qawlaini bal yadhkuruna al-farqa. Wal qadi Abu Bakar min asyaddi nasi inkaran ala isnadi hadainil qawlaini ila Syafi'i wa qala hadza kadzabun wa buhtanun. Bahwasanya adalah Qadhi Abu Bakar, beliau bersangatan mengingkari atas orang menyandarkan ini perkataan kepada Imam Syafi'i, bahwasanya ini ujar sidin kidbun wa buhtanun, ini orang itu mengada-ada, lagi orang itu dusta. Ana usani ayakuna li syekh qala ahlul qadim walladhi sannafahu bi Baghdad. Yang kedua, bahwa Imam Syafi'i itu ada dua perkataan, salah satunya qaul qadim. Qaul qadim itu ketika sidin berada di kota Baghdad, wal akhar jadidun. Yang kedua ada namanya qaul jadid walladhi sannafahu bi Misra, yakni ketika sidin di Mesir. Wal jadidu binisbati ilal qadimi karena si binisbati ilal mansukhi. Dan qaul jadid apabila dinisbahkan kepada qaul qadim itu seperti nasikh dengan dinisbahkan kepada mansukh. Qala al-Baihaqi qara'tu fi kitabi Zakaria ini Yahya as-Saji bi isnadihi anil Buwaiti qala sami'tu Syafi'i yaqulu la aj'alu fi halin man rawa anni hadzal kitab al-Baghdadi wa aidan qad fa'alatu sahabah ridwanullah alaihim misla dzalika. Ujar Imam Syafi'i, tidaklah aku jadikan fi hilin pada halal orang yang meriwayatkan daripada ini kitabku yang ada di Baghdad, dan sungguh memperbuat para sahabat ridwanullah alaihim misla dzalika. Artinya ada mengatakan kaul qadimku itu jasin tidak berlaku ketika sudah ada kaul jadid. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kana ra'yi wa ra'yu Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi ummahatil aulad alla yabi'na. Dan aku jadi Sayyidina Ali, pendapatku dan pendapat Sayyidina Umar, masalah mamanya anak-anak itu tidak boleh dijual. Allah ya bi'na. Jadi mamanya dijual, misalnya anaknya kada, itu kada boleh. Mamanya dijual, anaknya kada, itu kada boleh. Itu yang mengatakan ada orang, misalnya ada haruan punya bayi si anak, lalu kita unjuni itu mamanya haruan, anaknya kada. Bahwasanya Imam Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar mengatakan Allah ya bi'na, kada boleh kita menjual itu mamanya. Mamanya diunjuni lalu kita tangkap, kita jual, sedangkan anaknya kada kita tangkap, kada kita ambil. Allah ya bi'na. Wa nal'an ara bay'ahunna.
Dan tetapi aku sekarang berpendapat boleh menjual mereka itu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu la riba illa fin nasiati tsumma rajanhu wa asbata ribal fadli. Bahan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak ada riba kecuali pada nasiah, itu bahutang-hutangan. Itu maksudnya kalau dulu apabila kita berjual beli, jual belinya kalau kontan harganya misalnya sepeda motor 10 juta, lalu berkredit, lalu harganya misalnya 15 juta, itu termasuk riba asalnya. Jadi jual beli nang kontan lawan kredit ketika lain harga, itu asalnya riba. Summa raja'anhu wa asbata ribal fadli. Kemudian sidin rujuk daripada yang ujar sidin. Artinya hukum itu kada, artinya kada riba nang riba itu kecuali riba fadli. Riba fadli itu riba yang seperti orang berutang. Kalau jual beli itu kada termasuk nang kontan lawan kredit, kecuali orang nang berutang 1 juta bayaran 1.100.000, itu yang dimaksud riba. Kalau misalnya jual beli kontan lawan kredit harganya itu belain, itu tidak termasuk riba. Cuman akadnya akad kredit. Tukarlah barang misalnya sepeda motor itu 15 juta, aku bayar dulu misalnya 5 juta. Itu boleh. Kalau berhutang, nah itu nang termasuk disebut ribal fadli. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, makana kunna nukhabir arba'ina sanatan hatta akhbarna Rabi' ibn Khudayjin annabi sallam naha anha fataraknaha. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi kitabihi ila Abdullah bin Qais fi adabil qada'i la yamna'unnaka qada'a la yamna'annaka qada'a qadiyatihi bahwasanya ketika Sayyidina Umar mengirim surat kepada Abdullah bin Qais radhiyallahu ada pada memutuskan hukum qadha, memutuskan hukum la yamna'annaka qadha'an, la yamna'annaka la yamna'annaka qadha'an qadaitahu, tidak, janganlah menegakkan engkau memutuskan satu hukum yang engkau putuskan akan dia, faraja'ta fihi aklaka, lalu engkau kembali padanya akan akal engkau, pada hadaita lirusdika, lalu kamu mendapat petunjuk antarji'a ilal haq, bahwasanya engkau kembali kepada itu yang hak. Fa inna ruju'a ilal haqqi minat tamadi fil batil. Kalau misalnya kita menghukumkan sesuatu, jangan kita itu ujar sidin, kembalilah engkau itu kepada akal engkau. Ketika kita menghukumkan sesuatu, kembalilah engkau kepada akal engkau. Maka ketika engkau kembali kepada akal engkau lalu salah, maka kembalilah engkau kepada yang benar. Karena kembali kepada yang benar itu lebih baik daripada engkau berkekalan pada kebatilan. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada engkau berkekalan pada kebatilan. Jadi kalau kita salah menghukumkan satu masalah, maka ralatlah kesalahan kita itu.
Apabila kita ingin salah menghukumkan satu masalah, ralat kesalahan itu. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala yurisul ikhwah wal akhawat ma'al jaddi thumma raja ila qawli Ali alaihi salam wa zida bitasyriki bainahum. Ujar Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tidak mewaris itu saudara kita laki-laki dan saudara kita perempuan apabila ma'al jad, apabila kai kita masih ada. Thumma raja ila qawli Ali bin Ali alaihi salam wa Zaidin fi tasyriki bainahum. Tapi kembali ya kepada pendapat Sayyidina Ali, kalau itu ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, ada itu kainya yang meninggal, maka saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan itu mendapat warisan. Ana uthalis ma qadna Syafi'i fi mawadhi'a min kitabil jadidi ala qawlaini thumma innahu nabah ala ikhtiyari alladhi ikhtarahu minhuma biqawli fi ahadihima hadha asahuhuma aw ahsanuhuma aw bitafri'ihi ala ahadihima wa tarki tafri'i ala al-akhari aw bidzikrihi dalilun ahaduma dunal akhari. An-Rabi ayat qura tarfa'i nafyi wal isbat wa yataqaw fihi qala al-ashabu rahimahumullahu ta'ala wa lam yasih 'an Syafi'i dzakara al-qawlaini ala hadabati illa fi sitta asara masalatan huwa qad tawaqafa bihim la listibahil amri bihim. Wa qala Ustaz Abu Mansur Al-Baghdadi wa laysa li Syafi'i ajala min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tawaqqufihi hina su'ila man qadhafa ar-rajula imra'atahu hatta nazalat ayatul li'an. Wa qad rawa anna al-mu'min waqafun wal munafiq wasabun. Awna'ul khamis ayat qura Syafi'i bi masalati qawlani huduma tariqatul qiyas wa tsani tariqatul khabari wasunnati thumma ikhtara ma wafaqa sunnah dunal qiyasi ka qawlihi fi khallina wan nadhari lakana idza ghalaba ilaihi naum bi ayyi halati kana tawaddu'a illa annal khabara fi naumi qaidan mana'a min itlaqil illati wallahu a'lam. Al-Babu Slis bi bayani ilmi Syafi'i bi kitabillahi ta'ala wa ma yata'allaqu bih. Bab yang ketiga pada penjelasan ilmunya Imam Syafi'i dengan masalah Al-Qur'an dan apa yang ta'alluq itu dengan Al-Qur'an wa huwa murattabun ala muqaddimatin wa fusulin, dan itu teratur ada beberapa muqaddimah dan fasal. Al-muqaddimah kana radhiyallahu anhu yaqulu qara'atul Qur'an ala Ismail bin Qastantinina wa kana Syekh Ali Makata fi imah fi zamanihi wa qala qara'atul Qur'an ala Shibli ibn Ubad wa Ma'ruf ibn Muskal wa qara'na ala Abdullah ibn Katsir wa qala qara'tu ala Mujahid wa qala qara'tu ala Ibni Abbas wa qala qara'tu ala Ubay bin Ka'b wa qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad sidin masalah Al-Qur'an. Qala Syafi'i wa kana Ismail yaqulu Al-Qur'an ismun wa laysa bimahmuzin. Quran itu satu nama. Laysa bimahmuzin. Dan Quran itu tidak diambil dari lafaz qara'a. Quran itu satu nama dan tidak diambil dari lafaz qara'a. Walam yu'khad min qara'tu,
Walau akhadha min qara'tu lakana kullu ma quri'a Qur'anan. Dan itu tidak diambil daripada lafaz qara'tu. Karena jikalau diambil daripada qara'tu lakana kullama quri'a, niscaya apa yang kita baca maka itu namanya Quran. Ujar Sidin, kalau misalnya Quran itu diambil dari lafaz qara'ah, maka ujar Sidin apa-apa yang kita baca berarti itu Quran. Lakinna ismun lil Quran misla Taurat wa Injil. Bahwasanya Quran itu satu nama, yakni bagi itu Quran seumpama Taurat dan Injil. Jadi kitab Taurat kalau pang asalnya Taurat itu misalnya Tawara misalnya kada. Injil itu asalnya Anjala misalnya kada. Ujar Sidin Injil juga asalnya sudah kayak itu. Jadi Quran itu ujar Sidin asalnya sudah kayak itu Quran. Bukan daripada lafaz qara'a atau qara'tu. Wa kana yaqulu idza qara'tul Qur'ana ihmazza, apabila aku baca Quran qara'tu, kan di situ ada huruf hamzah. Ihmazza ada huruf hamzah. Ka ihmazza qara'tu. Wala tahmazul Quran, dan Quran itu tidak ada huruf hamzahnya. Walam anal kalimah fi hadzal babi yaqa'u fi busulin. Ketahui ilmu ini pembicaraan pada ini bab terjadi pada beberapa pasal-pasal awal fi kayfiyati ta'allumil Quran. Pasal yang pertama bagaimana cara belajarnya Al-Quran, belajarnya Imam Syafi'i dengan Quran. Rawah Ramadatu bin Yahya an-Syafi'i kana yaqra'ul nas fil Masjidil Haram wa huwa ibnu 13 sanatan. Dan adalah meriwayatkan Harmalah bin Yahya dari Imam Syafi'i Sidin melajari orang di Masjidil Haram akan Al-Quran ketika beliau berumur 13 tahun. Wa nirabi anna Syafi'i kana yakhtimul Quran fi kulli syahrin salasina khatmatan. Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran setiap bulan 30 kali. Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran setiap bulan 30 kali, artinya sehari sehatam. Jadi biasanya kita apabila udah muqtadi dengan petunjuk mereka ikuti oleh makan dia. Jadi orang-orang soleh itu bukan sekedar perkataannya yang kita umpati, tapi amalan sidin yang kita umpati. Bukan sekedar pendapat sidin yang kita umpati, fatwa sidin yang kita umpati, tapi amalan sidin itu yang kita umpati. Yang mana amalan itu kalau kita umpati. Itu sebulan 30 kali khatam babi syahri Ramadan sitina khatmatan. Dan bulan Ramadan sidin khatam Al-Quran 60 kali. Khatmatan bilail wa khatmatan bin nahar. Malam sekali, siang sekali. Itu wiridan daripada Imam Syafi'i. Wa an Yahya bin Nasrin qala kunna idza aradna an nabkiya qala ba'duna li ba'din kumu bina ila hadzal fata al-mutallibi. Daripada Yahya bin Nasr adalah kami apabila menghendaki supaya kami ini menangis, maka berkatalah sebagian kami akan sebahagian, berdirilah kamu, mari kita datang ke rumah seorang pemuda keturunan dari Bani Muthalib. Yaqra'ul Quran, dia baca Al-Quran,
Wa idza atainahu istaftahal qira'ata hatta tasaqata baina yadayhi min kathratil buka. Dan apabila kami datang kepadanya, memulailah ia membaca Al-Quran sehingga guguran di hadapannya itu daripada banyaknya tangisan. Artinya orang ketika mendengar Imam Syafi'i baca Quran itu keluaran banyu mata. Selama sidin baca Quran, orang mendengarkan itu nangis. Masalahnya nama mendengarkan itu tahu artinya. Kalau kita kada tahu artinya, nanggai pahana menangis. Orang baca Quran tuh kita kada tahu artinya, nanggai pahana menangis. Wa idza ra'a dzalika, apabila sidin melihat orang banyak menangisan, amsaka anil qiraah, lalu sidin stop daripada membaca Quran tersebut. Amsaka anil qiraati. Rawa al-Muzani an Syafi'i radhiyallahu anhu qala man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuh. Ujar Imam Syafi'i, barang siapa belajar Quran maka besarlah itu harganya. Orang yang belajar Quran itu besar harganya. Besar harganya. Dulu ada seorang soleh, jadi anak sidin itu riwayat itu Habib Jafar Shadiq atau Muhammad Al-Bakir sidin mintalah jariahkan anak sidin itu mengaji. Lalu ketika anak sidin itu mengaji Quran, sudah bisa baca Fatihah, lalu gurunya itu diberi sidin 100 ekor unta. Memberi gurunya tadi 100 ekor unta. Imbah diberi sidin itu, lalu gurunya berucap, anunya banyak ngapir memberi ulun. Si guru tadi berucap apa? Wajar sidinang ikam ampih mengaji lawan guru ini, karena guru ikam ini lebih membesarkan dunia daripada Al-Quran. Kalau ini kan lain. Wah, ini apabila kita memberi guru itu duit, jangan itu SPP-nya aja larang, kita anggap larang benar bayarannya. SPP-nya aja tuh larang, kita menganggap larang benar bayarannya. Kalau orang lagi dahulu 100 ekor unta itu ya itu dianggapnya sedikit. 100 ekor unta, kalau harganya 40.000 aja, 40.000 aja 40 juta seikung kali 100 sudah 4 miliar. 400 juta tuh lah, 4 miliar ya. Barang siapa belajar Quran besar itu qadarnya. Wa man nadhara fil fikhi nahula qadruhu. Barang siapa belajar fikih maka tinggilah qadarnya. Asal nabul itu cerdas. Wa man katabal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa menulis hadis maka kuatlah hujahnya. Wa man nadhara fil lughati raqqa tab'uhu. Barang siapa belajar masalah bahasa maka tipislah itu tabiatnya. Belajar bahasa maksud bahasa Arab. Wa man nadhara fil hisabi zula ra'yuhu. Barang siapa belajar ilmu hisab maka baiklah pendapatnya. Walam yasun wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Tapi kesemuanya itu barang siapa tidak menjaga dia akan dirinya maka tidak bermanfaat itu seluruh ilmunya.
Barang siapa tidak menjaga dirinya, itu misalnya ia maksiat. Orang yang maksiat itu berartinya kada menjaga dirinya. Walaupun ilmunya banyak, maka ilmunya itu kada ada manfaatnya apa-apa. Man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Barang siapa tidak bisa menjaga dirinya, maka tidak bermanfaat itu ilmunya. Al-Faslu Tsani fi bayani ma'rifati bi tafsir. Pasal yang kedua, bahwa Imam Syafi'i itu sidin mengenal masalah ilmu tafsir. Qala Yunus ibn Abdul A'la, karena Syafi'i idza akhadha bi tafsiri fa ka'annahu syahida at-tanzila. Adalah Imam Syafi'i itu apabila sidin mengambil masalah tafsir, seolah-olah sidin melihat sebab-sebab turunnya itu ayat. Sidin melihat sebab-sebab turunnya itu ayat. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu nadartu baina daffaitil mashafi wa arabtu muradallahi ta'ala min jami' ma fihi illa harfaini. Ketika aku memandang di antara dua mushaf punya Sidin, aku mengenal apa yang dikehendaki Allah Ta'ala daripada seluruh apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu. Artinya aku Yazidin mengerti apa yang dikehendaki Allah dari seluruh Al-Quran tersebut, illa harfaini, kecuali ada ini dua huruf. Wa qala rawi nasitu ahaduhuma, ini riwayat lupa salah satu keduanya, salah satu huruf tersebut. Wasani Allah Ta'ala wa qad khaba man dassaha. Nang sebutingnya aku jusing gak ada ingat nang mana. Cuman ayat yang kedua, wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang-orang yang dassaha, yang menipu, nang membunguli Allah Ta'ala. Wa qad khaba man dassaha. Qala Syafi'i ini lam ajidhu, dan berkata Imam Syafi'i, sesungguhnya aku tidak mendapat akan dia fi kalamil Arab, pada perkataan orang kalam Arab. Tsumma qara'tu li Muqatil bin Sa'id annahu lughat Sudan, bahwasanya itu lugat bahasa Sudan. Wa qala dasaha awaha, dasaha itu awaha, aku cari menjadi di kamus Arab itu kada nang ada dasaha itu bahasa Sudan. Artinya awaha dasa, sungguh rugi orang-orang yang awaha nang Allah sesatkan akan dia. Jadi orang nang rugi itu nang wal asri itu demi masa innal insana lafi khusrin, orang nang rugi itu yakni orang-orang nang disesatkan Allah Ta'ala. Innal insana lafi khusrin wa qad khaba man dassaha. Jadi orang dassaha, orang yang sesat itu, orang yang rugi itu orang-orang yang disesatkan Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang rugi. Bukan orang yang rugi itu orang yang kada sing duitan, kada. Dan orang yang rugi itu orangnya banyak duit, tapi berisi jabatan dan pangkat tinggi, tapi sesat. Itu orang-orang yang khaba, itu orang yang rugi. Wa alam anna man tala'a tafsir al-kabir alladhi sannabnahu, ujar Syekh Farudin Ar-Razi, barang siapa mau talai tafsir kabir yang kami susun, kami karang akan dia, wa waqafa ala kaifiyati istinbatina lil mas'ala wibki madhab Syafi'i min kitabillahi ta'ala, alima anna Syafi'i kana mahran la sahila lahu fi hadzal ilm.
Kalau orang mutalaah kitab Tafsirul Kabir yang kami karangkan dia dan ia waqafa dan ia tertahan atas bagaimana pengambilan masalah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i pada kitab Allah Ta'ala, dia akan mengatakan Imam Syafi'i itu masalah tafsir seperti lautan yang tidak ada tepinya. Ada sidin kalau masalah tafsir itu alim gana, alim besar. Cuman orang tahu Imam Syafi'i itu ahli masalah fikih. Padahal masalah tafsir sidin itu alim besar. La sahila nang lautan nang tidak ada tepinya. Wa nahnu nadhkuru ala sabilil misal ayatin wa nuqarriru fiha mahabahu, dan kami menyebutkan atas jalan misal beberapa ayat dan kami mengikrarkan pada yang akan menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa qawluhu al-ayatul ula qala Syafi'i biqouli ta'ala faman ittara ghaira baghin wala adid, seperti firman Allah, barang siapa mudarat yang tidak melampaui batas. Maknahu man kana muttaran wala yakunu mausufan bi sifatil bagi wala bi sifatil udwani albatata fa akala fala isma alaih fa khassasal baghya wal udwan bil akli wa ghairihi. Wa qala Abu Hanifah man ittara fa akala ghaira baghin wal adid fil akli fala isma alaih. Barang siapa ketika dia kelaparan tapi dia tidak hendak menuju ke tempat yang zalim atau ke tempat permusuhan, maka tidak mengapa ia makan makanan seperti babi. Wala isma alaihi, maka tidak menjadi dosa atasnya. Ay famanit turaq fa'akala ghaira bagin wala adin fil akli wala isma alaihi fa khususa bagulun bil akli ya tafarra'u ala hadal ikhtilaf annal asya bi safarihi hal yatarkhasu amla. Faqala Syafi'i la yatarkhasu. Lalu ada permasalahan orang itulah maksiat, niatnya belayar untuk maksiat, lalu inya kelaparan, maka hukum lawannya pada khasu, maka orang itu hukum tidak dimudahkan baginya. Kalau orang niatnya belayar untuk maksiat, inya kada boleh, misalnya inya kelaparan, lalu di situ ada misalnya babi mati, kalau kada makan inya mati, tetap inya kada boleh makan babi tersebut. Kenapa? Karena niatnya belayar tadi tujuannya maksiat. Faqala Syafi'i la yatarakhasu li'annahu muta'addiyun. Wa qala Abu Hanifah bal yatakharasu li'annahu muttarrun. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, walaupun orang ini tulak musafir tapi tujuannya maksiat, mana kah tulaklah Banjar kah, tapi tujuannya maksiat, di tengah perjalanan ini kelaparan, maka apabila inya kada makan, sedangkan di situ ada makanan, misalnya babi mati, kalau inya kada makan babi tersebut inya mati, maka menurut Imam Abu Hanifah boleh inya makan babi tersebut sekedar menutupi kelaparannya. Tapi kalau Imam Syafi'i di sini kada boleh. Kenapa jadi kada boleh? Karena niat inya belayar itu maksiat. Kalau Imam Abu Hanifah boleh. Ghaira baghi wala adin fil akli wal alam wahtaja Syafi'i ala qawlihi wan nasi wal ma'kuli amman nasu fi annahu ta'ala qala innama harrama alaikum wa dama wa lamal khinzir alaya fa
harrama 'alal akli thumma abaha lil mutar alladhi yakunu mausufan bi annahu ghaira baghi wala adil. Alasan Imam Syafi'i secara nas bahwasanya Allah mengharamkan atas kamu itu bangkai dan darah dan daging babi. Dan kemudian Allah mengharamkan akan dia atas memakannya. Kemudian Allah membolehkan karena mudarat, yang mana adalah mudarat itu menjadi sifat seperti ghaira bagin wala adin. Wal asi bi safari la yusdaqu alaihi annahu ghaira bagin wala adin fala yadkhul tahta hadhihi rukhsah. Ujar Imam Syafi'i bahwasanya yang boleh makan misalnya daging babi tersebut atau bangkai atau darah itu orang-orang yang mudarat. Tapi ketika dan orang mudaratnya itu perjalanannya tidak maksiat. Ketika ia ghaira baghin wala adin itu sudah maksiat. Famanit turra ghaira baghin wala adin. Ghaira baghin itu menjadi ujar sidin, menjadi sifat orang yang kelaparan tersebut. Kalau inya belayar sifatnya orang tadi maksiat, berarti inya bagin dan adin. Dan ketika inya bagin, ketika perjalanannya itu musafirnya itu maksiat, maka kemaksiatan itu tidak menjadi keuduran lawannya. Maka tidak boleh, ujar Imam Syafi'i, tidak ada keringkasan kemudahan lawan orang tersebut. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Wa innama qulna innahu la yasduqu alaihi ghaira bagin wala adin li'anna qawlahu ta'ala ghair bagin wala adin yufidu nabya mahyatil baghi wa mahyatil udwan wa yalzamu min intifa'il mahyah intifa'u jami afradil mahyah. Wa qala ta'ala ghaira bagin wala adin la yusdaqu illa idza intafa'al baghi wal udwan min jami'il wujuh wal asi bi safarihi muta'addin bidzalika rukhsati. Bahwasanya orang yang maksiat dengan pelayarannya itu termasuk melampaui batas. Dengan yang demikian itu pelayaran wa wajaba alla yusdaqa alaihi annahu ghaira bagin wala adin. Maka orang yang maksiat itu ujar sidin, orang itu bagin, orang itu zalim. Orang yang maksiat itu yakni udwan, orang itu mengundang permusuhan. Maka ketika orang itu ujar sidin belayarnya maksiat, maka tidak ada kemudahan bagi orang tersebut. Artinya bagi orang yang belayarnya maksiat, inya walaupun mudarat lawannya, inya kada boleh makan bangkai, kada boleh makan darah, kada boleh makan daging babi ketika di perjalanannya itu dia kelaparan. Wallahu a'lam. Nahnu nadhkuru ala sabilil mithal ayatin wa nuqarriru biha madhhabahu wa qawluhu al-ayatul ula wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fana kirim ya rahman ya maulana ya mujib ya hadirin ya mutawassilin ilaika bil habib.